Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 memperlihatkan tingginya antusias jemaah haji untuk melaksanakannya. Hal ini ditandai dengan tingginya angka pelunasan di tahap pertama yang hampir mencapai angka 90% dari kuota yang tersedia. Kondisi ini membuat peluang bagi jemaah cadangan semakin sempit. Hal ini dipersempit dengan tidak adanya tambahan kuota pada tahun ini. Adapun jumlah dari masing-masing yang berhak melunasi tahun 2025 ini adalah 190.897 orang jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 orang haji reguler prioritas lanjut usia, 685 orang pembimbing ibadah haji kelompok impian ibadah haji, dan 1.572 petugas haji daerah. Ada 3 provinsi dengan kuota terisi mencapai lebih dari 90%, yaitu Bengkulu 91,66, Kalimantan Tengah 91,68, dan Bangka Belitung 93,21%. Jika kita lihat secara objektif pelaksanaan haji selama ini, masalah selalu terjadi di Armusna, mulai dari over kapasitas tenda, layanan yang kurang ideal. Salah satu penyebab adalah terlalu banyaknya jumlah jemaah haji Indonesia. Dengan tidak adanya tambahan kuota, maka kepadatan di tenda Mina dan Arafah bisa dikurangi, dan juga menjauhi dari penyerobotan tenda dan makanan bisa juga dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pertemuan kita kali ini mengangkat tema semakin sempitnya peluang jamaah cadangan untuk bisa berangkat tahun ini. Sengaja kami angkat tema ini karena apa? Karena pada tahun ini tidak ada, kemungkinan besar tidak ada tambahan kota. Yang kedua adalah tingginya tingkat partisipasi jamaah untuk melaksanakan haji yang ditandai dengan tingginya pelunasan, persentase pelunasan biaya haji oleh para jamaah calon haji yang masuk dalam porsi yang akan berangkat tahun ini. Saudaraku, tahap pelunasan BP tahap pertama yang dilaksanakan dari 14 Februari sampai 14 Maret tahun 2025 sudah selesai dilaksanakan. Tingkat partisipasi pelunasan jemaah calon haji yang masuk kuota tahun ini cukup signifikan, yaitu mencapai angka lebih kurang 90%. Sisa kuota yang lebih kurang 10% itu akan diisi pada tahap kedua pelunasan. Ketahui bersama adalah ada 4 kategori yang berhak melunasi pada tahap kedua ini. 4 kategori dimaksud adalah yang pertama, jamaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap pertama karena mengalami gagal sistem. Yang kedua, pendamping jamaah haji lanjut usia. Yang ketiga, jamaah haji penggabungan suami, istri, dan anak kandung serta orang tua yang terpisah. Dan yang keempat adalah pendamping jamaah haji penyandang disabilitas. Selanjutnya saudaraku, mari kita lihat jamaah cadangan ya. Jamaah haji yang berhak melunasi dengan status sebagai kuota cadangan akan diumumkan pada proses pelunasan tahap kedua. Jadi sebentar lagi nih waktunya.
Mereka diambil dari antrian berikutnya dari jemaah haji yang sudah dirilis dan berhak melakukan pelunasan. Perlu diingat bahwa cadangan dan pendamping akan diverifikasi untuk memastikan kebenaran dokumennya atau perlu pendalaman. Jika perlu pendalaman maksudnya adalah pendamping bisa dipanggil dan bisa diundang untuk konfirmasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dan persyaratan administrasi jamaah haji cadangan telah lengkap dan valid sebelum proses lebih lanjut. Selanjutnya perlu diingat, tahap kedua dibuka saat pelunasan tahap pertama ditutup dan masih ada sisa kuota. Sisa kuota itu diperuntukkan bagi jemaah dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, jemaah yang mengalami gagal sistem pada pelunasan tahap pertama. Yang kedua, jemaah masuk kuota tahun ini yang berstatus sudah haji. Yang ketiga, penggabungan suami dan istri. Dan empat adalah jamaah lanjut usia minimal 75 tahun dan dapat didampingi satu orang pendamping. Dan yang kelima adalah jamaah yang masuk dalam kategori cadangan. Saudaraku, perlu kita ketahui bersama bahwa sisa kuota yang akan diperbutkan pada tahap kedua ini adalah 203.320.000 orang dikurangi yang sudah melunasi 163.523 orang. Jadi sisanya ada lebih kurang 39.797 orang. Saudaraku, adapun yang sudah melunasi rinciannya adalah 158.451 orang jamaah yang berhak lunas sesuai nomor urut porsi. 4.703 orang jamaah lanjut usia prioritas. Selain itu ada 369 petugas haji daerah atau PAD yang melunasi BP reguler. Sebagai catatan, khusus untuk PHD, pelunasan BP masih dibuka sampai tanggal 20 Maret tahun 2025. Saudaraku, melihat hasil dari pelunasan di atas menggambarkan bahwa sisa kuota pada tahap pertama ini semakin mengecil dan semakin sempit peluang bagi jamaah calon haji cadangan untuk meraih peluang ini. Mengingat masih ada sisa kuota, maka peluang untuk membuka pelunasan tahap kedua sangat memungkinkan. Akan terbuka pelunasan tahap kedua BP reguler. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain di Jakarta hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, beliau menginformasikan bahwa pelunasan tahap kedua dimulai pada tanggal 24 Maret sampai 17 April tahun 2025. Oleh karena itu, Kemenak telah menerbitkan Putusan Menteri Agama nomor 142 tahun 2025 tentang petunjuk teknis tata cara pengisian kuota haji reguler dan pelaksanaan pembayaran pelunasan BP reguler tahun 1440 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Pada bab 3 diatur bahwa pengisian kuota haji reguler tahap kedua dilakukan apabila pengisian haji reguler tahap ke-1 tidak terpenuhi pada hari terakhir pelunasan. Artinya, peluang bagi jamaah haji cadangan masih
tersedia walaupun semakin mengecil. Perlu kami ingatkan kembali bahwa pengisian sisa kuota ini berdasarkan urutan ya. Yang pertama, jemaah haji reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem. Yang kedua, jemaah haji reguler pendamping jemaah haji reguler lanjut usia. Yang ketiga, jemaah haji reguler terpisah dengan mahram atau keluarga. Yang keempat adalah jemaah haji reguler pendamping penyandang disabilitas. Dan yang kelima adalah jemaah haji reguler cadangan. Oleh karena itu, tidak berapa lama lagi akan diumumkan daftar nama jamaah yang berhak lunas tahap kedua. Oke, saudaraku. Jika kita bandingkan dengan penyelenggaraan haji tahun 2024, maka peluang bagi jemaah cadangan semakin mengecil. Kenapa? Karena kemungkinan tahun ini berkemungkinan besar tidak ada tambahan kuota seperti tahun lalu. Tahun lalu Indonesia mendapatkan tambahan kuota 20.000 orang. Yang kedua, mengingat adanya isu kebijakan pembatasan usia jamaah yang tidak boleh lebih dari 90 tahun, maka ada kemungkinan jumlah jamaah lanjut usia diperbanyak porsinya. Kepada saudara-saudaraku masuk dalam kategori cadangan, perlu kita ketahui bahwa pada tahun lalu jamaah cadangan harus melunasi pada tahap awal. Syarat pelunasan adalah istita'ah, yang ditandai dengan hasil cek kesehatan dan juga imunisasi dan vaksinasi wajib. Jika jamaah cadangan tidak masuk untuk diberangkatkan tahun ini, maka mereka akan mengulang kembali general check up-nya itu. Setelah itu imunisasi ulang kembali serta vaksinisasi diulang lagi. Dan jika pada saat pemberangkatan paspornya kurang dari 6 bulan masa berlakunya, maka calon jemaah haji harus memperbarui juga paspornya tersebut, termasuk nantinya mengulang kembali biometrik visanya di tahun depan. Oleh karena itu, saudaraku, bagi Anda yang masuk dalam kelompok cadangan, nomornya adalah menengah ke bawah, saya sarankan ya, sebaiknya Anda menunggu keberangkatan tahun depan. Sebab nanti ada risikonya Anda akan mengulangi kembali general check up, vaksinasi dan imunisasi dan sebagainya, dan begitu juga akan memberi beban Anda semakin berat nantinya. Oke, saudaraku, itulah tadi informasi yang bisa kami berikan kepada Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pedoman Anda di dalam melaksanakan pelunasan biaya ibadah haji. Kami sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kami pada episode yang akan datang. Cheerio.